Hari ini Provinsi Jawa Barat akan melakukan kajian tentang menghilangkan pajak kendaraan bermotor diganti dengan jalan berbayar. Gila, tuntutan ke Nadiem nggak masuk akal banget. Jadi lu yang berbahaya. Pahlawan ekonomi. Pahlawan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Verio Channel Singkopla. Guys, langsung aja kita mau ngebahas apa nih sekarang nih. Di sini Bang Teguh itu ngirimin Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mewacanakan jalan provinsi berbayar sebagai pengganti PKB. Nah, seperti apa? Tengok guys. Deddy Mulyadi wacanakan jalan provinsi berbayar seperti jalan tol. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mewacanakan penerapan jalan provinsi berbayar di Jawa Barat sebagai pengganti pajak kendaraan bermotor, PKB. Skema tersebut nantinya hanya berlaku untuk jalan milik provinsi yang kualitas infrastrukturnya telah ditingkatkan setara jalan tol, dengan sistem pembayaran digital tanpa gerbang tol fisik. Menurut Deddy, konsep ini dinilai lebih adil karena hanya pengguna jalan yang aktif melintas yang membayar. Sementara, kendaraan yang jarang digunakan tidak lagi dibebani pajak tahunan. Mantap itu. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sedang mengkaji aturan penghapusan pajak kendaraan bermotor. Kita lagi genjot pendapatan pajak kendaraan bermotor, tapi mobil listrik kan untuk sementara tidak boleh dipungut pajak. Ya, motor listrik. Motor listrik tidak boleh dipungut pajak. Bahkan saya katakan, sektor-sektor pendapatan provinsi itu makin lama akan makin hilang. Kenapa? Karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kebijakan yang diambil pemerintah pusat. Ini kan problem. Nah, tetapi dalam pandangan saya bahwa mungkin ke depan ketika mobil listrik sudah menjadi tren, kemudian bahan bakar semakin menurun penggunaannya, subsidi bahan bakar juga semakin menurun penggunaannya, kemudian uang yang digunakan untuk beli bahan bakar juga menurun, impornya, mungkin ke depan pajak kendaraan bermotor mungkin diberlakukan. Kenapa? Karena bagi kita pandangan penggunaan pajak kendaraan bermotor bukan logika karbon. Yang kita gunakan adalah logika penggunaan jalan raya. Sehingga pada kesempatan ini saya sampaikan ke Dewan, hari ini Provinsi Jawa Barat akan melakukan kajian tentang menghilangkan pajak kendaraan bermotor diganti dengan jalan berbayar. Ini lagi dikaji. Jadi pajaknya nggak usah ada, tetapi masuk jalan provinsi yang berkualitas, yang setara dengan jalan tol, bayar. Menurut saya itu jauh lebih berkeadilan dibanding pajak kendaraan bermotor. Mobil yang dipakai dan yang tidak dipakai bayar pajaknya sama. Yuk kita hitung. Hitung-hitungannya gimana nih? Yang lihat lagi rame katanya Pak KDM bakal kaji jalan provinsi ini berbayar di Jabar untuk pengganti pajak kendaraan listrik. Nah, pertama kenapa muncul kebijakan ini karena IP itu kan tidak bayar PKB, tidak bayar pajak, tapi tetap pakai jalan. Jadi di sini ngerasanya nggak adil. Motor dan mobil bensin pakai jalan dia bayar PKB, sedangkan motor dan mobil listrik pakai jalan tapi tidak bayar PKB. Padahal kalau kita lihat rumus PKB itu kan NJKB dikali bobot dikali tarif. Nah, bobot ini itu kan artinya kerusakan jalan. Dan di sisi lain lihat EV ini sekarang makin meningkat. 2022 ke 3 ribuan. 2023 udah 13.000, 2024 36.000, sekarang 2025 udah di 60 ribuan. Artinya CAGR-nya ini naik 167% tiap tahun. Jadi pertumbuhan IP ini bakal sangat cepat sekali. Kalau kita lihat si 59.000 ini terdiri dari roda 2 dan roda 4. Nah, kedua kendaraan ini tuh dia nggak bayar PKB, padahal harusnya PKB dari motor listrik ini bisa sekitar 6,5 M tiap tahunnya, dan PKB dari mobil di Jabar ini bisa sekitar 71 M. Ada loss kehilangan bayar pajak sekitar 77,8 miliar, dan ini bakal bertambah terus kalau tren IP-nya makin naik. Sekarang 2025 kan baru di 60 ribuan. Tapi kalau ini dilanjutin misalnya dengan CAGR yang sama, di 2030 tuh udah 274 ribu. Sehingga jangka panjang ini bakal mengakibatkan tidak adil nih. Sama pakai jalan, tapi yang bayar pajak cuman yang bayar bensin doang. Nah, sehingga Pak KDM ini membuat aturan gak usah bayar PKB semuanya, tapi dialihkan jadi bayar jalan aja. Dan dimulai ketika kualitas jalan di Jabar ini sudah setara dengan tol. Sehingga di sini lebih adil karena yang bayar pajak yang pakai jalan aja. Terus yang kedua, jika PKB dihapus,
sebenarnya berapa sih tarif jalan yang berbayarnya. Nah, penentuan tarif ini penting sekali karena yang pertama masyarakat jadinya tidak terbebani, dan yang kedua pendapatan pemerintah juga jadinya tidak turun. Kalau kita pengen sama aja kayak PKB yang kemarin 6,2 triliun, berarti dalam sehari itu harus sekitar 17 miliar. Kalau kita lihat di Jabar ini komposisinya kayak gini, mobil penumpang hampir 3 jutaan, bus 36.000, truk 780.000, dan paling banyak itu motor 24 juta. Hampir sekitar 86% kendaraan di Jabar itu oleh motor. Nah, kita bisa bikin skemanya. Kalau motor ini yang paling banyak, ini yang paling murah aja pajaknya. Yang paling gede, yang paling berat, ini yang paling mahal. Misalkan bus ini bisa kita gratiskan karena kan sedikit dan dia juga membawa penumpang kan. Nah, tapi di sini untuk menghitung tarif bukan dari banyaknya kendaraan, karena yang dihitung itu adalah banyaknya yang melintas. Dan ini kita butuh data LHR. Nah, sayangnya data ini nggak publik. Tapi di sini aku sudah bikin kalkulatornya supaya bisa kebayang. Nanti kita digeser-geser aja ini angkanya. Misalnya motor ini 50% dia aktif nih. Dan kita bayarnya misalnya di Rp1.000. Kalau mobil penumpang 50% juga aktif. Dan bayarnya misalnya di lebih mahal di Rp5.000 misalnya. Nah, nanti kita bisa lihat, ini udah dapat 26 M nih. Misalnya truk ini hampir 100% jalan, misalnya 80%. Atau misalnya motor bisa dimurahin lagi nih, jadi Rp500. Nih, udah 18 triliun, udah melebihi. Terus kita murahin lagi nih, udah dapat di 7 triliun. Jadi tinggal digeser-geser aja biayanya berapa. Nanti otomatis dia bakal ngitungin ininya, yang pas berapa. Oke, kasus yang lagi viral. Nah, Pak Nadiem nih. Kalau lu bener-bener bingung kenapa Pak Nadiem Makarim dituntut sampai 18 tahun penjara, dan lu penasaran sebenarnya kasusnya tentang apa sih? Sini gue coba rangkumin secara cepat dan simple. Berita ini tuh viral banget karena Pak Nadiem dituntut penjara 18 tahun dan terancam dimiskinkan juga, disuruh ganti uang sampai 5,6 triliun. Padahal laporan harta terakhir aja tuh di bawah 1 triliun dan uangnya beliau itu memang pernah sampai 5 triliun, tapi itu bukan real cash. Itu berdasarkan valuasi saham Gotoh yang beliau pegang saat baru IPO, saat sahamnya tuh sempat 300 perak lebih. Tapi sebagai bagian dari owner, dari pemilik Gotoh, beliau itu tidak bisa menjual sahamnya langsung pas IPO karena bisa anjlok dong. Jadi dikunci itu beberapa tahun, dan setelah sahamnya udah bisa dijual, sekarang kalau lihat sendiri valuasi Gotoh berapa? 50 perak kan? Jadi hartanya udah jauh menyusut dibanding LHKPN yang pas 2019 itu, sebelum beliau masuk ke pemerintahan. Jadi sebenarnya kasus ini tuh bermula tarik belakang waktu deket-deket zaman COVID-19, di mana pemerintah mempunyai program untuk digitalisasi sekolah. Dan berikutnya, Kemendikbud membeli laptop Chromebook dan juga mengimplementasikan sistem Chrome OS untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Setelah itu, jaksa menuduh spesifikasi proyek saat tender itu sengaja diarahkan supaya cocok menjurus ke produk-produk yang berbasis Google Chrome OS tadi. Sehingga vendor lain sulit masuk dan akhirnya negara diduga rugi besar karena pengadaan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Lalu berikutnya, beliau juga diduga memperkaya diri sendiri maupun orang tertentu, juga sekitar 809 miliar rupiah dinikmati langsung. Lalu berikutnya juga dibilang ada organisasi bayangan di luar struktur resmi kementerian yang sempat viral juga. Waktu itu ada grup WhatsApp Mas Menteri judul yang dituduh ikut mengarahkan kebijakan proyek. Lalu di sisi lain, pembelaannya dari kuasa hukum adalah program digitalisasi memang dibutuhkan. Lalu Chromebook dipilih karena efisien dan mudah dikelola. Setelah itu, proyek pengadaan juga dilakukan secara transparan. Lalu targetnya itu memang sekolah-sekolah yang sudah punya internet, dan beliau merasa dijadikan tersangka tanpa bukti yang cukup kuat. Dan sekarang ini statusnya Pak Nadiem itu dituntut 18 tahun penjara dan tambahan 9 tahun penjara kalau tidak mengganti uang pengganti sebanyak 5,6 triliun. Sebenarnya kenapa kasus ini heboh banget? Karena sosok Pak Nadiem itu pas tahun 2015 tuh terkenal banget, sangat revolusioner untuk anak-anak muda karena beliau menciptakan Gojek, menciptakan lapangan kerja yang begitu banyak, juta-jutaan, figur sangat besar di dunia startup Indonesia. Setelah itu juga sebagai anak muda yang sangat sukses, masuk ke kementerian di tahun 2019, dan nilai proyeknya juga yang sangat-sangat besar sampai 10 triliun lebih, dan kasus ini juga menyangkut pendidikan di Indonesia selama masa pandemi. Kalau menurut lu, apa tanggapannya tentang kasus ini? Kalau menurut gue, Pak Nadiem itu anak bangsa yang luar biasa, yang bisa menciptakan lapangan kerja, yang tadinya ada abang Gojek-Gojek itu bercerita, yang utang di warung saya ini yang tadinya kagak boleh. Sekarang jangankan utang di warung, saya sudah bisa dipercaya untuk kredit KPR. Jadi banyak menciptakan perubahan dan banyak membantu untuk tingkat lapangan kerja. Dan Pak Nadiem ini sangat menginspirasi anak-anak muda lainnya. Lalu ada tuh bangsa demit setan merkayangan yang memang harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Jadi saya bingung. Kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris?
Lihat guys, ekspresi, cara bicara, santai. Santai deh. Santai guys. Dari bukan saya sok tahu dia bukan pelaku, bukannya. Tapi orang santai, ini santai. Santai bos. Santai. Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Dukung pak. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, dan ini hal yang saya tidak mengerti karena saya sudah mengabdikan diri saya 9-10 tahun kepada negara ini, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar, jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar. Dia menggunakan satu angka yang menjadi puncak nilai kekayaan saya pada saat IPO. Cuman sekejap itu. Itu artinya kekayaan yang tidak real atau fiktif. Dia menggunakan angka itu, lalu itu yang dijadikan uang pengganti. Dan mereka tahu saya tidak punya uang itu. Jadi kenapa itu dilempar kepada saya? Yang lebih mengejutkan lagi adalah tidak ada hubungannya. Uang itu adalah kekayaan sah yang saya dapatkan menciptakan jutaan pekerjaan dengan saham Gojek. Itu adalah saham yang saya dapatkan di tahun 2015 dan semua pembuktiannya sudah ada. Tetapi tetap saja itu digunakan sebagai senjata hukum. Nggak tahu untuk menakuti saya, untuk menekan, saya tidak mengerti apa sebenarnya alasan dari ini. Tapi yang ini terus terang hari ini dengan efektif pidana 18 tambah 9 berarti 27 ya. 27 tahun pidana. Saya sudah tidak tahu lagi apa harapan bagi anak-anak muda di negara ini. Apa harapan bagi generasi muda yang sedang melihat cara kita diperlakukan seperti ini. Dan apakah ini memberikan pembelajaran buat saya? Kalau saya melawan balik, kalau saya membuka kebenaran di dalam sidang, apakah inilah hukuman saya? Mungkin itu yang terjadi. Jadi saya harap sekali bahwa masyarakat, terutama anak-anak muda, kita kawal kasus ini bersama, kita berjuang untuk kebenaran, jangan putus asa. Indonesia masih ada harapan. Saya berjuang di sini memang ada alasannya. Kenapa Tuhan memberikan musibah ini kepada saya? Mungkin bukan musibah, itu yang saya sadari. Mungkin tanpa ini kasus kena ke saya, mungkin ketidakadilan yang selama ini terjadi mungkin tidak terbuka. Mungkin bagi teman-teman lain yang tidak punya nama saya, tidak punya suara saya, mungkin hal-hal ini terjadi terus dalam sistem keadilan kita dan tidak pernah terbuka. Jadi mungkin itulah Allah memilih saya untuk mengalami ini agar masyarakat mengetahui, agar generasi muda yaitu masa depan Indonesia mengetahui Dengerin. perjuangan kita masih panjang. Itu gila. Tuntutan ke Nadiem gak masuk akal banget. Nadiem dituntut 18 tahun penjara plus denda 800 miliar dan 4 triliun lebih untuk sebuah tuduhan yang menurut gua gak terbukti. Hitung-hitung dendanya gimana? Gimana sih? Masa dendanya lebih tinggi dari kerugian negara yang didakwakan? Semua tuduhan udah terbantahkan di pengadilan. Kok bisa-bisanya Nadiem masih dituntut sesadis ini? Udah gitu, kalau Nadiem nggak bisa bayar, diganti kurungan 9 tahun. Itu artinya tuntutan Nadiem kira-kira totalnya 27 tahun. Lu bayangin, koruptor, pembunuh, tukang bahkan teroris juga setahu gue belum ada yang dituntut setinggi itu. Ini nggak salah. Ini nggak masuk akal sehat gue. Buat gue, dengan apa yang udah dibuat Nadiem kepada bangsa ini, nggak pantas kalau Nadiem diperlakukan kayak gitu. Iya. Sekarang tinggal nunggu keputusan hakim. Semoga keadilan masih ada. Tapi lo, Bener. Kau para pejabat Dan kami juga tahu akan dimintai pertanggungjawaban lu di akhirat. Apalagi ya? pertanggungjawaban di yaumil akhir. Dan saya minta jangan kita membuat narasi hal-hal yang bukan bersifatnya substansif berdasarkan pembuktian di persidangan. Nah, narasi-narasi ini akan berbahaya, berkembang berbahaya Narasi lu yang berbahaya. Lu bahaya.
narasi lu yang bahaya. Sebuah opini yang tidak benar seperti itu. Jadi saya ingatkan teman-teman, kalau sekiranya penasihat hukum terdakwa merasa dia keberatan terhadap diskusi kami, ada ruang yang diberikan dalam KUHP. Apa ruangnya? Adalah mereka melakukan apa? Pembelaan, mereka melakukan pledoi, dijawab di situ. Dan ada ruangan lagi, menjawab namanya replik dan duplik. Dan kita serahkan kepada majelis hakim untuk Tahu diserahkan kepada majelis hakim, tahu itu prosedurnya, ada pledoi, ada pembelaan, ada banding nantinya setelah divonis. Tahu, cuma Anda ini bagaimana cara untuk menuntut, cara untuk ganti rugi. Nadiem Makarim saat ini resmi menjadi tahanan rumah setelah majelis hakim mengabulkan permohonan pengalihan status penahanan dari rumah tahanan menjadi tahanan rumah. Tapi ada syarat-syarat yang ketat yang berlaku, termasuk kakinya bakal dipasangi gelang detektor, wajib di rumah 24 jam penuh, dan dilarang keluar kecuali untuk operasi, kontrol medis, dan menghadiri sidang. Jadi walaupun pindah ke rumah pribadinya di kawasan Dharma Wangsa, dia tetap gak bebas. Ini semua bagian dari kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 sampai 2022 dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai 2,18 triliun rupiah. Pak, kok bisa sih status tahanannya pindah ke rumah? Nah, Hakim Ketua Purwanto Abdullah ngabulin permohonan tim penasehat hukum karena pertimbangan kondisi kesehatan Nadiem Rin. Faktanya, dia itu memang dijadwalkan untuk operasi tanggal 13 Mei. Pengalihan ini resmi berlaku sejak 12 Mei dan Kejagung langsung eksekusi malam itu juga. Tapi pengawasannya nggak kendor. Selain ada gelang detektor di kakinya, dia itu wajib lapor 2 kali seminggu setiap Senin dan Kamis. Paspornya juga disita, dilarang ngobrol sama saksi ataupun terdakwa lain, dan rumahnya dijaga aparat keamanan full. Emang dasar pertimbangan hakimnya apa? Ya langsung balik ke rutan, Rin. Hakim udah nge-warning dari awal. Sekali melanggar, status tahanan rumahnya ini dicabut dan dia balik lagi ke Salemba. Jadi sebenarnya ini tuh bukan kelonggaran yang dia bisa nikmatin santai, tapi lebih ke pengalihan teknis demi kondisi medis saja. Dan yang perlu kita ingat, sidang tuntutannya itu dijadwalkan pada 13 Mei. Jadi babak hukumnya itu justru lagi masuk ke titik yang paling krusial. Kalau saya jadi Menteri Pendidikan saja nih, misalnya waktu itu Jokowi, gua disuruh jadi Menteri Pendidikan lah, misalnya nih, gue pikir kalau yang gue dengar di media ya, gue pun akan beli Chromebook. Kenapa gue bilang gue akan beli Chromebook juga? Bagus nih. Kayak sama dong. Kalau soal pengadaan gimana gue nggak tahu lah. Itu nanti kita dengar di sidang kayak apa. Itu kan secara proses Tapi administrasinya. narasi yang dibangun seolah-olah Salah beli. dia salah kebijakan maksa beli Chromebook. Dulu waktu gue jadi bupati, gue cerita nih, kenapa gue pikir gue akan lakuin yang sama. Lu bayangin ya, ada ratusan sampai ribuan guru mau ujian sertifikasi. Lu sewa tempatnya itu berapa duit? Bisa 2-3 hari makan konsumsi, kau pakai hotel supaya nggak pulang, itu udah berapa duit? Belum lagi kita nggak tahu nih, dia KKN apa nggak tuh sertifikat. Iya. Iya dong? Tiba-tiba ada sistem yang dikeluarkan, Yang lebih yang ada Google Education nih, kita sebut nama Google lah. Ada sertifikasi Google Internasional. Lu jam berapa ngetik, kita sebagai kepala sekolah atau pejabat, bupati apapun, kita bisa tahu nih, kapan dia belajar itu guru. Sertifikatnya lulus apa enggak. Dan ujiannya cuma kalau nggak salah $10. Aplikasi itu. Seumur hidup nih. Terus operating sistemnya, kalau dulu kita pakai yang beda ya. Aduh, gue paling sebel loh jadi bupati sampai jadi gubernur. Tiap tahun pengajuan beli laptop baru. Kenapa? Karena speknya nggak bisa menjalankan software yang baru. lah ngapain dibeli yang kemarin? Nggak mau dong. Iya. Terus bayar kan? Tiba-tiba keluar namanya Chromebook. Sekali bayar beli satu alat, kagak bayar lagi seumur hidup. Terus sertifikasi Google Education 4 tahap. $10. Gue bisa kontrol guru, gue bisa kontrol murid, nggak bisa buka porno, nggak bisa online, gue bisa kasih pesan ke mereka, dan barang relatif murah. Jadi kalau gua pribadi nih, kalau gua jadi Menteri Pendidikan, gua pasti akan pakai sistem ini. Tengok guys, Bapak pahlawan ekonomi saya Pak, Ujarianto support. Bapak pahlawan ekonomi saya Pak. Kemarin itu kesan saya terdakwa, aku merasa banget kayak ada tangan kalian di pundak aku. Siap. Itu kayak Nadiem guys, bikin aku kuat banget di situ. Bapak pahlawan ekonomi pahlawan saya. ekonomi. Sejak saya dari pangkalan ojek di pangkalan itu saya utang rokok aja nggak dipercaya. Setelah Bapak angkat derajat saya ngutang rumah pun bisa sekarang. Amin. Makasih Pak Nadiem. Makasih. Pokoknya benar bisa kalah, tapi benar tidak bisa salah Pak. Amin. Makasih banget. Pak Nadiem adalah pahlawan ekonomi saya. Itu intinya.
Jadi apapun yang terjadi, saya tetap mendukung pahlawan saya. Apapun yang terjadi, Pak Nadiem pahlawan saya, pahlawan ekonomi saya, tetap di hati. Nadiem pasti bebas. Pasti. Kami yakin, Pak. Sabar. Pertolongan Allah, semangat, Pak. Ya. Semangat, Pak. Masih dapat jalan terbaik, Pak. Yang tegar, yang sabar ya. Amin. Yuk berjalan. Saya akan. Semangat, Pak. Belakang Bapak. Siap. Wow, rakyat kita tuh sebenarnya menjadi negara yang pintar, yang maju, yang makmur, yang tidak kekurangan lapangan kerja, yang tidak kekurangan orang kelaparan, semuanya makmur. Tapi hanya gara-gara oknum orang-orang yang memang di situ ada kayak kerajaan dinasti yang memang sangat kuat. Jadi mereka berkuasa untuk semuanya. Yang memang kita semua rakyat kecil menjadi tumbal bagi para bangke itu. Tidur di ruang sidang, main-main game di ruang sidang atau di rapat-rapat paripurna, keluarin udah nggak butuh rakyat pemimpin-pemimpin kayak gitu. Ada baik. Oke guys, seperti itu dulu penjelasannya dan semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat. Nomor 1, dijauhkan dari segala fitnah. Selamat dunia akhirat, lancar-lancar semuanya. Hong kipi-kipi, hong kapa-kapa. Setan lur mangsa, manusia lur apa yuk? Coba jawab. Rezeki, ya betul. Dadah, assalamualaikum.